Sebenarnya kita ini bersyukur sekali berada di lingkungan masjid ini, karena kita diberi kesempatan oleh Allah untuk membangun masjid rumah Allah ini. Karena kita membangun rumah Allah berarti kita juga membangun rumah kita di surga. Amin. Demikian yang saya sampaikan pada waktu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Ya, syukur alhamdulillah pada hari ini bisa bersilaturahmi di Masjid Hidayatullah di Jalan Penerangan Kenali Besar, Alam Barajo. Ya, kita masuk ke episode kelima ini dari cerita masjid. Kenali, cintai, ramaikan dan makmurkan masjid. Nah, kali ini saya di Masjid Hidayatullah ini, sebenarnya dulu saya sempat tinggal di sini juga nih, berapa tahun ya. Sekarang sementara ini jadi warga Talanepura. Jadi alhamdulillah nih kita sudah silaturahmi bertemu dengan pengurus masjid. Mungkin dari ini dulu Bang Wawan, boleh diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pagi ini beraktivitas seperti biasanya dan kita sholat subuh berjamaah di Masjid Hidayatullah ini dengan para semua jamaah, dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu dengan Bang Fajrin karena beliau dari kemarin sudah kita janjikan, karena malam kita janjikan hari Jumat kemarin Bang ya. Nah, jadi acara kita untuk dialog ini pada subuh Minggu. Nah, alhamdulillah kita semua telah berkumpul, dan di sebelah saya ini beliau ini merupakan sosok pendiri bahkan juga perintis Masjid Hidayatullah ini. Masya Allah. Dan sebelah kiri saya wakil ketua Masjid Hidayatullah, dan sebelah kiri lagi ini merupakan imam Masjid Hidayatullah. Namanya Bang? Dan namanya kalau beliau ini adalah Pak Azman Caniago. Yang sebelah kiri saya Ahmad Fajri, dan sebelah kirinya Pak Imam Pak Abdul Fattah, dan saya sendiri nama Raden Irawan. Iya, Pak Raden. Kita ini ya lokasi masjid ini tepatnya di mana Bang? Tepatnya di Kelurahan Kenali Besar. Ya, kalau kecamatan tetap Alam Barajo. Alam Barajo masih iya. Di RT berapa? Kalau posisi bertempatan masjid ini di RT 43 untuk saat ini kan. Kemarin RT 64 kita perubahan RT jadi RT 43. RT 43 ya, masih di Kenali Besar. Atau ini sebelahnya ini ada perumahan ya. Perumahan Panorama Sakura Asri. Perumahan. Iya. Ini Bang, kalau boleh tahu nih masjid ini luas bangunannya berapa ya? Kalau luas bangunannya, kalau meterannya lebih kurang 20 kali 20 Pak ya Pak? 20 kali 20? 18 kali 20. 18 kali 20, tadinya manjang ya? Iya, 18. 18 kali 18. Oh, ini tambahan depan Imam. 18. 2 tingkat, tapi masih yang aktif nih lantai 1 ya? Berapa kapasitas jamaahnya? Kalau kapasitas jamaah, itu perkiraan sekitar kalau masuk yang atas sudah digunakan itu kurang lebih 700 jamaah. Masya Allah. 700 jamaah ya. Iya. Jadi ini memang masjidnya cukup besar ini di sini. Artinya di bawah bisa menampung sekitar 400 ya, 400 jamaah. Baik. Kurang 400. Oke, Azman. Ini mungkin bisa diceritakan Pak. Dulu gimana ya Pak sejarahnya? Mengapa mendirikan masjid itu kan, terus mungkin ada kendala-kendala di situ, boleh diceritakan Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bang Fajri. Alhamdulillah bisa bertemu kita pada acara pagi hari ini.
mengenai Masjid Hidayatullah ini, kalau awal berdirinya itu adalah masjid ini didirikan oleh perintis ya, bukan mendirikan perintis, yaitu Bapak Ruslan Yusuf Yusuf almarhum. Beliau sangat gigih untuk membangun masjid, meskipun masjid ini awalnya itu diambil dari sisa-sisa bangunan. Maksudnya bahan-bahan bangunan itu? Bangunan itu dari sisa bangunan yang diambil, diantaranya itu masjid yang ada di apa nama belakang itu? Hidayatullah yang ada di anu nih. Di Sarangburung. Artinya dulu di sana dibongkar karena bangun baru kita bawa sini. Itu dipikul oleh orang-orang yang terdahulu, diantaranya Bapak Ruslan itu. Bapak Ruslan. Juga termasuk Bapak Salimun. Pak Salimun di dalam itu. Yang memikul-mikul kayu ini. Nah, kemudian tanah kita ini itu tanah wakaf. Tanah wakaf yaitu dari Bapak Haji Raden Saleh, yaitu datuk daripada ketua kita. Datuk dari Bapak Raden Irawan ini. Dia menyerahkan wakaf luas tanah ini lebih kurang 13 tumbuk. 13 tumbuk, lumayan luas lah ini. Nah, setelah berjalan waktu, karena banyaknya masyarakat, banyaknya pengembang, perumahan-perumahan, maka terpikirlah. Kebetulan pada saat itu saya ditunjuk sebagai ketua pembangunan masjid, bukan ketua pembangunan, ketua masjid. Nah, pada waktu itu karena terpilih, terpikir dan tergerak karena banyaknya pendapat masyarakat sudah berkumpul di masjid ini untuk mengembangkan masjid. Tahun berapa tuh tanda Pak mulai? 2015. 2015 mulai untuk pengembangan. Pengembangan itu. Nah, maka dikumpullah masyarakat dan tokoh masyarakat di sekitar masjid yang hadir itu 34 orang. 34 orang, masih ingat Pak ya? Masih ingat 34 karena pelaku sejarahnya jadi ingat deh 34 orang. Nah, di antara mereka itu ada yang mengatakan untuk apa pembangunan masjid sementara Jumat belum ada. Maka agenda kita tambah menjadi satu lagi, yaitu agenda untuk mendirikan sholat Jumat. Dengan jaminan sholat Jumat berdiri, kita akan segera bangun masjid. Insya Allah seminggu setelah rapat, Jumat pun dilaksanakan di masjid. Perdana di masjid yang lama gitu yang lama, yang kecil itu. Nah, begitulah. Kemudian masalah-masalah tentu banyak sekali masalah. Namun masalah itu kita tidak menjadi suatu hal mengganggu pemikiran pengurus pada saat itu. Pengurus hanya bertekad mendirikan rumah Allah. Masalah biaya-biaya yang diragukan oleh jemaah pada waktu itu juga kita katakan karena ini rumah Allah, maka Allah lah yang akan bangun. Allah juga yang akan bantu. Dan sampai sekarang alhamdulillah masjid ini sudah sampai demikian. Itu. Iya Pak. Ini Pak, kan tentu tidak mudah ya untuk mengajak masyarakat ini kan. Mungkin Pak Azman bisa cerita ya gimana dulu menghadapi kendala-kendala tadi, perbedaan pendapat, terus mengajak masyarakat untuk sama-sama gotong royong. Itu gimana Pak? Mungkin bisa di-share. Baik. Jadi pada waktu itu saya sebutkan ada Pak Raden Somad itu sudah membuat gambar masjid. Yang gambar seperti ini. Ya, Pak Raden Somad sudah buat gambar masjid. Beliau itu adalah ketua seksi pembangunan. Dibuatnya gambar dengan anggaran biaya. Pada waktu itu anggaran pertama 2015 itu adalah 2,6 miliar. Mantap. Luar biasa. 2,6 miliar. Jadi diantaranya saudara-saudara kita pada jamaah pada itu, dari mana dapat uang 2,6 miliar itu? Pusing lah ya. Nah, pusing gitu. Ya memang pusing. 2,6 miliar itu bukan uang sedikit ya. Jadi pada waktu itu barangkali Allah juga yang memberikan apa yang saya sampaikan itu. Bahwa Allah membangun masjid ini itu sudah dititipkannya uangnya untuk bangun itu di kantong bapak-bapak yang hadir di sini. Ingat bahwa itu ada bagian masjid yang ada dari saku-saku bapak itu. Oleh sebab itu saya berkeyakinan benar bahwa masalah keuangan masjid ini tidak akan ada masalah. Jadi begitu Pak Jalin. Saya jadi ingat nih, dulu Pak Azman ini pernah bilang kita harus bersyukur kita tinggal di sini. Kenapa? Karena kita dikasih kesempatan untuk bangun masjid. Iya benar. Nah, benar itu benar itu Pak. Ayo Pak, boleh diceritakan lagi tuh. Jadi
Juga saya sampaikan dengan jemaah pada waktu itu, sebenarnya kita ini bersyukur sekali berada di lingkungan masjid ini, karena kita diberi kesempatan oleh Allah untuk membangun masjid rumah Allah ini. Karena kita membangun rumah Allah berarti kita juga membangun rumah kita di surga. Amin. Demikian yang saya sampaikan pada waktu itu. Saya benar masih ingat kalimat-kalimat seperti itu. Baik, terima kasih Pak Asman. Sekarang ini nih nanya Bang Fajri nih. Setelah masjid terbangun kan, apa saja program-program yang dijalankan di masjid ini? Boleh diceritakan? Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin langsung saja ya Bang Fajrinya. Kalau dulu sebenarnya program ini sudah banyak. Mungkin dari Bang Fajrin juga kan pernah menjadi ketua PHBI kan? Jadi program-program seperti Hari Besar Islam, kemudian Muharram untuk santunan anak yatim itu telah terlaksana. Jadi kami ini hanya penyambung aja. Apalagi dari pelaku sejarah juga mengatakan bahwa dulu untuk bangun tapi programnya nggak ada, dimulailah dari sholat Jumat. Nah itu tentunya ketika sudah besar kok programnya kurang banyak. Jadi kita ini sebagai penerus ya kita punya inisiatif untuk kegiatan-kegiatan. Dulu kegiatannya hanya bersifat Hari Besar Islam, tapi lambat laun dari pergerakan pemuda, kemudian inisiasi dari orang tua kita, guru-guru kita, jadi ada suatu ide program ini bisa menjadi pembawa risalah juga, ilmu dapat, silaturahmi dapat. Makanya kita tentuin ada hari-hari yang rutin kita laksanakan. Inilah rutinitas itu menjadi sebuah majelis rutin yang setiap minggu kita laksanakan. Dimulai seminggu sekali. Nah, kemudian kami juga menemukan guru yang sangat luar biasa. Pada saat ide-ide itu muncul, qadarullahnya kita menemukan guru yang baru membangun pondok pesantren. Ya, di RT sebelah. Oh, dekat sini. Ya, masjid ini kan naungannya 3 RT. 02 RT 02 Pinang Merah, kemudian 43 dan 42. Kemudian di 42 itu ada baru bangun pondok pesantren Anwarul Ulum pada saat itu di 2023 akhir. 2023. Tapi kita silaturahminya pada saat Ba'da Idul Fitri kalau nggak salah, saya ingat. Nah, jadi ketika ada ide-ide muncul, qadarullahnya kita menemukan guru dan alhamdulillah sepaham dengan kita dan sepaham dengan program-program kita. Nah, jadi timbul ide itu, kemudian sudah silaturahmi ke guru-guru, siap kami datangin tokoh-tokoh masyarakat. Pada sepakat kita harus mulai pengajian rutin. Apa nama itunya? Nah, jadi ketika berkumpul itu sama guru juga, namanya Ustadz Haji Mustajab SMH, lulusan dari Al-Ahqaf Yaman. Kemudian saat ini mungkin sedang S3, ngambil S3 di Palembang lanjut lagi. Beliau yang menyetuskan nama Penerangan Mengaji. Iya. Jadi itu logo itu. Iya, benar. Jadi Penerangan Mengaji ini inspirasinya dari Jalan Penerangan sebenarnya. Nah, bukan, tapi artinya juga bagus. Menerangi. Dan juga mudah-mudahan masjid ini menjadi ikon di penerangan, karena kita ketahui bahwa masjid ini kan ada jalan untuk beberapa jalan utama rumah gereja, maksudnya ibadah lain, beratnya ibadah non Islam lain. Nah, jadi juga kita memiliki ikon di penerangan ini. Nah, jadi orang cepat ingat di penerangan apa ikonnya, mungkin Masjid Hidayatullah. Yang kedua Penerangan Mengaji. Amin. Nah, Penerangan Mengaji ini setiap hari apa?
Kalau untuk kegiatan rutin kita setiap malam Rabu, ya. Selasa malam Rabu. Dan itu pembahasannya kitab dulu sudah kita tamatkan Safinatun Najah. Alhamdulillah sudah 1 tahun berjalan, sudah tamat Safinatun Najah. Dan sekarang kitab baru lagi. Tapi sebelum pembahasan kitab kita juga punya amalan rutin, yakni pembacaan Ratibul Haddad sekitar 15 menit, lanjut pembahasan kitab fikih, dan juga kita ada program lagi di akhir bulan. Nah, kita ini ngumpulin warga untuk mabar namanya. Apa tuh? Malam Rabu bersolawat. Bukan main bareng, bukan. Bukan. Iya. Malam Rabu bersolawat. Iya. Jadi biar enggak ini bosan gitu kan, kajian terus setiap malam Rabu. Tapi di malam Rabu di akhir bulan kita punya program Malam Rabu bersolawat. Jadi kita kumpulin warga, kita kumpulin jamaah masjid, kemudian santri-santri kita bersalawat menhadroh, kurang lebih seperti itu. Tapi tidak melewati kegiatan hari-hari besar Islam juga. Seperti kemarin Maulid Nabi Muhammad, kita juga menggandeng suatu majelis yang mungkin di Kota Jambi sudah terkenal, majelis Maulid Arba'in. Jadi ketika Maulid di bulan Maulid itu ada namanya majelis yang menaungi kegiatan 40 malam itu baca maulid di keliling ini. Keliling dia. Kita salah satunya di masjid kita ini. Oke. Siap, makasih. Selain itu ada lagi program lain? Kalau program lain santunan yatim. Santunan yatim tadi ya. Kemarin ya, baru ini ya? Baru ini, ya. Itu bergandeng juga dengan influencer, ada juga gadis pariwisata. Itu kegiatannya bersama dongeng itu, Pak, ya? Kampung Dongeng? Kampung Dongeng, ya. Bang Tommy? Iya. Itu kawan saya juga tuh. Benar. Iya. Itu di 17 Ramadan itu, tepat dengan nuzul Quran. Iya. Jadi perkembangan itu yang kita jalankan ketika PHBI peringatan hari besar maupun momentum tetap kita wajib kita jalankan. Oke, Bang Fajri, ini kan kalau lihat tuh ada spanduk di depan, insya Allah ada tablik akbar ya dengan Ustadz Abdul Somad. Itu luar biasa. Nah, boleh diceritakan, Bang Fajri, mudah-mudahan yang nonton juga nanti insya Allah bisa hadir gitu. Jadi simpel saja, sebenarnya itu dari tahun lalu kita tentukan setelah Maulid Arba'in itu berjalan sebenarnya. Apalagi ide-ide kita pengen mendatangkan penceramah yang luar biasa. Kemudian tercetuk Pak Azmannya ada salah satu jamaah kita juga, itu perkumpulan dari K3 keluarga Kisaran itu kan. Pengennya mendatangkan Ustadz Abu Somad ya. Jadi lambat laun kita persiapkan, kita kirim undangan. Mungkin di sini ada pengurusnya untuk menentukan jadwal Ustadz UAS, kita kirim surat. Jadi ketika 2 bulan lalu, mungkin kurang lebih 2 bulan lalu, surat kita diterima, alhamdulillah. Ada balasan? Ada balasan, kemudian disurveilah tempat ini. Alhamdulillah setelah dirembuk, langsung dapat jadwal. Alhamdulillahnya. Makanya kita juga luar biasa, masjid ini yang sudah dibangun dengan megah, mungkin tetapi tetap dalam masa pembangunan. Ini jadi momentum juga. Iya, betul. Kita datangkan tokoh internasional mungkin ya, untuk bisa menyampaikan masjid ini masih butuh. Iya. Kita harapan kita juga masyarakat bersemangat gitu ya. Iya, untuk membangun ya. Tabligh akbar dan mudah-mudahan juga semangat bangun masjidnya. Iya, jadi kolaborasi kami sebagai pemuda dengan ketua masjid.
ketika ketua masjid mikirin bangunan ini belum jadi-jadi. Kami punya investasi lain gitu kan. Bukan hanya mencari donatur tapi bagaimana masyarakat tahu dulu tentang masjid ini. Betul. Dengan program-program masjid ini. Ketika program sudah jalan seperti awal tadi diceritakan kan. Sehingga semangat itu ada muncul semangat. Jamaah donatur untuk membangun masjid ini mungkin sampai selesai lah. Iya, amin. Artinya biar masyarakat merasakan manfaat masjid, mudah-mudahan dari situ semangat untuk menyelesaikan pembangunan masjid. Oke. Itu ngomong-ngomong acara kapan? Insya Allah di tanggal 28. Tanggal 28 Juli ya. Insya Allah ba'da subuh. Nah, ini harus cepet-cepet bangun kita dia. Tapi sebenarnya flyer sudah berjalan itu di tanggal 26 Pak. 26, ini artinya digeser ya? Digeser, mungkin ada perubahan jadwal, tapi tetap kita terima. Insya Allah. Waktunya tetap sama, ba'da subuh, tapi harinya geser. Hari Senin. Insya Allah itu namanya pengajian akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Insya Allah. Jadi kalaupun kita mau kerja mungkin insya Allah masih sempat lah ya. Masih sempat lah. Pada subuh ikut dulu pengajian, ikut tabligh akbar. Setelah itu baru kerja. Betul. Gitu ya. Insya Allah sarapan bisa di sini. Gitu kan, sambil dengar. Aman ya. Ngeteh gitu kan. Jadi pulang tinggal langsung pergi kerja. Nah itu dapat ilmu, dapat sarapan. Baik. Insya Allah. Terima kasih Bang Haji. Pak Imam, mungkin bisa cerita ya pengalamannya kan ini sudah sejak tahun berapa sih ini? Saya masuk di sini 2009. 2009, nah itu kan artinya sekitar 16 tahun. Saya bergerak di masjid ini 2010. Itu kan sudah banyak yang ditemui. Anak saya yang pernah ikut pengajian sini kan udah besar-besar gitu kan. Mungkin cerita pengalamannya juga. Pak Imam gimana? Jadi saya masuk di sini 2009. 2010 Pak Yani kebetulan dia adalah staf Kemenak. Saya diajak mengikuti orientasi imam dan khotib. Nah, selama seminggu di asrama haji. Insya Allah saya dapat mengikutinya dan dapat sertifikat. Terus untuk penempatan waktu itu di masjid sini langsung? Masjid ini. Belum masjid, masih langgar. Oh, masih langgar waktu itu ya? Masih langgar. Iya. Saya dimotivasi oleh orang tua dari ketua Bapak Haji Raden Ramli mengajak saya. Pak Pata kalau bisa, Pak Pata ada luang, Bapaklah yang imam di langgar ini untuk seterusnya. Saya bilang saya siap. Terima kasih Pak Imam. Ini Bang Wawan, kan masjid ini masih dalam pembangunan. Juga mungkin ada artinya sudah 2015, sudah hampir 10 tahun ya. Tapi ini sudah megah, sudah besar. Mungkin ada yang harapan-harapan lah dari pengurus mungkin kepada masyarakat atau mungkin yang nonton, silakan Bang mungkin disampaikan. Ya terima kasih Bang Fajri. Kalau bagi saya harapan kami ke depannya agar masyarakat segera menyatukan idenya juga demi pembangunan masjid kita ini agar disegerakanlah secepatnya masjid kita ini diselesaikan. Itu karena kasihan juga sudah sekian tahun Pak, sekian tahun masjid kita ini belum selesai juga, lantai 2 belum jadi. Harapan kami untuk untuk puasa Idul Fitri tahun depan, harapan kami lantai 2 ini sudah bisa kita pakai. Itu harapan kami. Iya, amin. Semoga terwujud deh. Amin. Artinya di tahun ini penuh nih sampai bawah nih. Iya, kalau muat lagi. Tidak muat sampai keluar, Pak. Sampai keluar. Sampai ke teras. Jadi kami kasihan bagi jamaah apabila hari hujan itu, Pak. Hari hujan kami tidak menyiapkan tenda. Itu kasihan dengan jamaah kan. Jadi untuk tahun depan insya Allah mudah-mudahan kalau Allah meridui kita mendapat uang,
akan kita selesaikan bagian atas untuk nampung jamaah yang lebih banyak lagi. Kebagian tempat yang di dalam. Siap. Nah, itu aja, Pak. Sebelum tutup, mungkin dari Pak Azman ada yang ingin disampaikan? Harapan untuk masyarakat? Begini Bang Fajarin, kita sudah bincang-bincang tentang pembangunan masjid, kemudian yang kegiatan masjid, ya. Kita alhamdulillah masjid kita ini menyambung yang disampaikan Ustadz Fajri tadi. Kita memang sudah mulai menampilkan bermacam-macam kegiatan. Dan insya Allah kegiatan ini akan makin lama makin berkembang. Amin, amin. Ini ada titik awal sebenarnya. Kita berharap masjid kita ini betul-betul masjid sejuta umat gitu. Jadi kita betul-betul masjid ini menjadi tempat perhatian, tempat istirahat, tempat beribadah, dan tempat membahas masalah-masalah agama. Ini kedepannya. Ini sudah juga dibincang-bincang di antara kami, cuma hanya Ustadz Fajri nggak sampai ke sana membicarakannya. Nah, kemudian harapan kita kepada masyarakat, seperti yang disampaikan oleh ketua tadi, memang masjid kita ini butuh dana. Tapi yakinlah kita ya, bahwa pembangunan ini akan bisa diselesaikan dengan segera. Kemudian himbauan kepada masyarakat, lihatlah masjid kita ini. Masjid kita ini dalam proses, tentu butuh dana. Dan berharap sekali uluran tangan daripada masyarakat di sekitarnya, agar mereka menyumbangkan atau menginfakkan sebagian hartanya untuk penyelesaian masjid ini. Dan yakinlah membangun masjid berarti membangun rumah di surga. Kemudian harapan lagi makmurkan masjid ini. Masjid ini. Kita masih ingat banyak kata-kata yang paling populer disebut membangun itu lebih mudah daripada memakmurkan. Nah, karena itu marilah sama-sama kita isi masjid ini tempat kita untuk beribadah. Saya rasa itu Bang Fajri. Mohon doanya, dan kepada masyarakat lain kira-kiranya yang ingin berdonasi untuk pembangunan masjid, nanti silakan menghubungi pengurus masjid. Siap. Baik, alhamdulillah kalau gitu. Terima kasih pada Pak Azman, Bang Awan, Bang Fajri, dan Pak Imam, Pak Fatah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa menginspirasi, bisa menggerakkan juga hati masyarakat untuk kembali ke masjid, dan juga selain membangun tadi juga memakmurkan masjid. Ya, begitu mungkin insya Allah untuk episode kali ini. Ikuti terus episode berikutnya dari Cerita Masjid. Kenali, cintai, ramaikan, dan makmurkan masjid. Terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.